Semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatih Rizky dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai Superlab 2. Tetapi sebelum itu, kalian bisa buka Google Drive link Superlab-nya. Untuk linknya saya akan taruh di deskripsi. Dan di sini kalian bisa unduh yang Superlab 2 ya teman-teman. Jika sudah terunduh, kalian bisa buka file kalian. Lalu kalian bisa pilih file yang tadi, kalian bisa klik 2 kali pada filenya. Jika sudah, kita bisa tunggu. Oke, di sini kita bisa pilih yang dock agar tampilannya itu di samping ya teman-teman. Kita bisa masuk ke part yang pertama, yaitu basic configuration. Di sini kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display, dan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch yaitu SID. Kita bisa mulai dari switch yang ini, masuk ke CLI, enable conft, masukkan hostname-nya sesuai yang tertera di sini. Enable secret SID. Nah, jika sudah, kita bisa coba exit. Masuk lagi ke enable. Oke, di sini kita sudah disuruh meminta password. Kita masukkan passwordnya yaitu SID. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan hal yang sama pada setiap switch dan routernya. Kita bisa mulai dari switch yang ini lagi. Masukkan hostname. Enable secret SID. Masukkan hostname. Switch 3. Enable secret SID. Masukkan hostname. Switch 4. Enable secret SID. Lanjut yang router. Masukkan hostname-nya yaitu router 2. Enable secret SID. Router di bawahnya. Yaitu router 3. Enable secret SID. Lanjut ke multi-layer switch. Hostname-nya yaitu multi-layer switch 1. Enable secret SID. Lanjut switch yang kelima. Enable secret SID. Switch yang keenam. Masukkan hostname-nya. Enable secret SID. Lanjut router yang tengah. Masukkan hostname-nya yaitu router 1. Enable secret SID. Router 4. Enable secret SID. Nah, di sini dia itu ada router 5 ya teman-teman. Seperti ini. Enable secret SID. Dan yang terakhir itu multi-layer switch 2. Secret SID. Oke, ini semua sudah selesai teman-teman.
Kalian bisa lihat pada completion-nya sudah bertambah menjadi 13%. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Kita bisa mulai dari switch 1, masuk ke conft. Di sini kita akan membuat VLAN 10 sampai 40. Namanya menyesuaikan seperti ini. 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk portnya. Untuk VLAN 10 dia menggunakan 0/2, 0/3, pasti yang ini itu 4 dan 5. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mau diakses, switch port akses VLAN 10, spanning 3 port phase. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mau diakses, switch port akses VLAN 20, spanning 3 port phase. Seperti ini, kita bisa exit. Kita lanjut konfigurasi terang ke router ya teman-teman. Di sini dia menggunakan FA 0/1. Interface FA 0/1 kita bisa masuk. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 10 sampai 20. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan hal yang sama pada switch 2 ya teman-teman. Untuk VLAN 30 dan 40. Kita bisa masuk ke switch 2. Kita buat VLAN 30. Namanya menyesuaikan. VLAN 40. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan portnya. Di sini dia menggunakan 0/2, pasti ini 3, dan ini 4, dan 5. Kita bisa masuk ke interface-nya, FA 0/2 sampai 3, switch port mau diakses, switch port akses VLAN 30, spanning 3 port phase. Kita bisa exit, masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5, switch port mau diakses, switch port akses VLAN 40, spanning 3 port phase. Kita lanjut konfigurasi terang ke router. Kita bisa exit. Dia menggunakan FA 0/1. Kita masuk ke interface FA 0/1. Switch port mode terang. Switch port terang allow VLAN 30 sampai 40. Oke, ini dia sudah selesai teman-teman. Kita akan konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN-nya. Kita bisa masuk. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke interface FA 1/0. Yang ini yang mengarah ke switch 1. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Seperti ini. Kita akan membuat sub interface-nya. Interface FA 1/0 .0. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q10, yang artinya interface ini akan kita masukkan ke VLAN 10. Masukkan IP-nya 192.168.10.1 yang merupakan alamat IP pertama. Subnet mask-nya juga. Nah, kalian bisa ulangi untuk VLAN lain ya teman-teman. Kita bisa exit interface FA 1/0.20 encapsulation.1q20. Lalu untuk IP-nya kita ubah menjadi 20.1. Oke, ini sudah.
Kita lanjut yang mengarah ke switch 2 ya teman-teman. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/0. Ketika shutdown, lalu kita bisa exit lagi. Kita akan buat sub interface-nya, interface FA0/0.30 encapsulation.1q 30. Masukkan IP-nya, kita ubah menjadi 30.1. Seperti ini, kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/0.40 encapsulation.1q 40. Masukkan IP-nya 40.1. Lalu kita bisa exit. Nah, ini dia sudah. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP server. IP DHCP pool VLAN 10. Masukkan networknya 192.168.10.0 subnet mask. Masukkan default routernya 192.168.10.1. Masukkan DNS-nya. Di sini disuruhnya itu 100.2. 192.168.100.2. Seperti ini. Kita buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Oke, ini dia sudah. Kita lanjut yang exclude address ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kita ketikkan IP DHCP exclude address 192.168.10.1 20.1 30.1 dan 40.1. Ini dia sudah. Kita akan coba tes DHCP. Kita buka di VLAN 10. ipconfig, pilih yang DHCP. Oke, ini dia sudah. Lalu di VLAN 20 DHCP. Ini dia juga sudah. Lalu di VLAN 30. Pilih DHCP. Ini dia sudah. Lanjut ke VLAN 40. Pilih DHCP. Oke, semua VLAN sudah mendapatkan IP DHCP. Kita akan lanjut ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3, teman-teman. Nah, untuk langkahnya itu sama seperti part 2, hanya berbeda switch dan router ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke switch yang ketiga. Enable SID conft. Kita akan buat VLAN 50 dan 60. Ini dia sudah. Kita akan memasukkan port ke VLAN. Kita lihat di sini pada VLAN 50 dia menggunakan FA0/2 dan 3. Lalu untuk VLAN 60 pasti 4 dan 5. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mau diakses, switch port akses VLAN 50. Spanning 3 port phase
Kita bisa exit, interface, range FA0/4-5, switch port mode access, switch port access VLAN 60, spanning tree port fast. Lalu kita bisa exit. Kita akan konfigurasi terang ke router. Di sini dia menggunakan FA0/6, 0/6, switch port mode terang, switch port terang low, VLAN 50-60. Lalu terang yang mengarah ke switch 4, kita bisa exit, masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang low, VLAN 50-60. Oke, ini dia sudah selesai. Kita akan lanjut ke switch yang keempat. Enable SID conf. Kita akan buat VLAN 50 dan 60. Ini dia sudah, kita akan memasukkan portnya. Sepertinya dia sama menggunakan 0/2 dan 3. Pasti yang ini tuh 4 dan 5. Interface range FA0/2-3. Switch port mode access, switch port access VLAN 50, spanning tree port fast, exit, interface range FA0/4-5. Switch port mode access, switch port access VLAN 60, spanning tree port fast. Oke, ini dia sudah teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Di sini untuk kita akan konfigurasi terang ke switch 3 melalui FA0/1. Kita bisa exit, interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allow, VLAN 50-60. Oke, dia sudah teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP server di router 3 untuk semua VLAN-nya. Kita bisa masuk ke router 3, enable SID conf. Di sini kita akan masuk ke interface FA0/0 dulu yang mengarah ke switch 3. No shutdown. Ini saya ulangi saja. No shutdown. Lalu kita bisa exit. Kita akan membuat sub interface. Interface FA0/0.50, encapsulation.1q50. Masukkan IP-nya 192.168.50.1 yang merupakan alamat IP pertama. Masukkan subnet masknya. Lalu kalian bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN 60. Encapsulation.1q60. Masukkan IP-nya 60.1. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa exit, IP DHCP pool VLAN 50. Masukkan networknya 192.168.50.0 subnet mask. Default router 192.168.50.1 DNS 192.168.100.2. Kita buat yang VLAN 60, IP DHCP pool VLAN 60, masukkan IP 60.0, default routernya
60.1. Untuk DNS-nya yaitu 100.2. Ini sudah, kita lanjut ke exclude address. Exit IP DHCP. Exclude address 192.168.50.1 dan 60.1. Oke, selanjutnya kita akan tes DHCP di VLAN 50 dan 60. Di sini pada VLAN 60 switch 3 saya akan buka IP configuration, pilih DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP, lalu VLAN 60 switch 3 IP DHCP. Di sini dia sudah mendapatkan. Lalu switch 4 VLAN 50. Sudah mendapatkan VLAN 60 switch 4. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Part 3 sudah selesai, kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di switch 5, switch 6, dan multilayer switch 1. Untuk langkahnya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita bisa buka switch 5. Enable SID conf T. Kita akan buat VLAN 70 dan 80. Lalu kita akan memasukkan port ke VLAN. Di sini dia menggunakan 2345. Interface range FA 0/2-3. Switch port mode access, switch port access VLAN 70, spanning tree port fast, exit, interface range FA 0/4-5. Switch port mode access, switch port access VLAN 80, spanning tree port fast. Seperti ini. Kita lanjut ke switch yang ke-6. Kita akan buat VLAN 70, 80, dan 90. VLAN 70, 80, dan 90. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Di sini dia menggunakan 2345 678. Interface range FA 0/2-3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 70. Spanning tree port fast. Exit. Interface range FA 0/4-5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 80. Spanning tree port fast. Dan yang terakhir itu interface untuk VLAN 90. FA 0/6-8. Oh, saya kurang menambahkan range. Switch port mode access, switch port access VLAN 90, spanning tree port fast. Oke, ini sudah. Kita lanjut konfigurasi terang yang mengarah ke multi-layer switch ini ya teman-teman. Itu FA 0/1, interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang allow, VLAN 70 sampai 90. Selanjutnya kita akan memasukkan IP setiap VLAN di multi-layer switch 1. Kita bisa buka enable SID conf T. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu nih. Ini saya salah ketik. Kita
VLAN terlebih dahulu. Kita akan ulangi VLAN 70, name-nya itu seperti ini yang benar. 80 90. Oke, seperti ini. Kita lanjut konfigurasi terang yang mengarah switch 5 dan 6 ya teman-teman. Yaitu FA0/2 dan 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port terang encapsulation terlebih dahulu karena dia itu multi-layer switch, yaitu kita harus ketikkan switch port terang encapsulation tujuan kita terlebih dahulu, lalu baru switch port mode terang. Selanjutnya kita akan pasang IP interface pada setiap VLAN-nya. Kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface VLAN 70, IP at 192.168.70.1, masukkan subnet mask. Kita akan lanjut hingga VLAN 90. Oke, ini sudah. Kita akan konfigurasi DHCP server pada semua VLAN-nya. Kita bisa exit, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 70, masukkan networknya 192.168.70.0, subnet mask, default routernya 192.168.70.1 yang merupakan alamat IP pertama, dan DNS itu 192.168.100.2. Oh, di sini saya typo. Yang benar itu DN. Lalu kita bisa exit. Kita buat VLAN 80. Kita ubah IP-nya menjadi 80.0. Default routernya 80.1. DNS-nya tuh masih sama. Exit VLAN 90. IP-nya kita ubah menjadi 90.0. Default routernya yaitu 90.1. DNS-nya itu masih utuh ya teman-teman, yaitu 100.0. Kita lanjut konfigurasi exclude address. Kita bisa exit, ketikkan IP DHCP exclude address 192.168.70.1. Oh, di sini saya typo. Lalu 80.1 dan 90.1 ya teman-teman. Ini dia sudah selesai. Kita coba tes DHCP. Di sini pada switch 5 kita akan buka VLAN 70-nya. Ini DHCP. Dia sudah mendapatkan IP, lalu VLAN 80-nya. Dia juga sudah mendapatkan IP, lalu switch yang ke-6, VLAN 70. Sudah mendapatkan VLAN 80. Sudah mendapatkan, nah yang terakhir itu VLAN 90-nya. Kita lihat IP configuration, pilih DHCP. Oke, dia juga sudah mendapatkan IP DHCP. Sekarang kita akan coba kirim surat nih antar VLAN di sini pada PC 17 dan PC 20. Nah, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Untuk part 4 kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN di multi-layer switch 2. Di sini kita bisa buka si multi-layer switch 2-nya. Kita bisa masuk ke enable SID
conf t. Nah, di sini nantinya itu ada VLAN 100. Kita bisa buat terlebih dahulu VLAN 100. Namanya VLAN 100. Kalau kita bisa exit, kita pasang IP, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke VLAN-nya. IP-nya yaitu 192.168.100.1 yang merupakan alamat IP pertama. Masukkan subnet mask. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kita akan memasukkan interface ke VLAN 100. Interface range. Di sini dia menggunakan FA 0/2 sampai 3. Switch port mau diakses, switch port, akses VLAN 100. Lalu spanning tree, port face. Seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP manual nih di VLAN 100 pada setiap servernya. Kita bisa buka, masuk ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya yaitu 192.168.100.2. Ini saya copy saja. Subnet mask. Nah, untuk default gateway-nya dia menggunakan 100.1. Lalu untuk DNS servernya dia menggunakan 100.2. Kita lanjut ke web server. Di sini IP-nya yaitu 100.3. Subnet mask untuk default gateway-nya yaitu 100.1. Dan untuk DNS servernya yaitu 100.2. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan konektivitas. Di sini kita bisa buka web server tadi. Kita pilih yang command prompt ya teman-teman. Kita akan coba ping 192.168.100.1. Oke, di sini dia sudah TTL. Kita juga akan cek di DNS server 192.168.100.1. Oh, sepertinya saya ada kesalahan. Oh, di sini saya salah memasukkan interface-nya teman-teman. Yang sebenarnya itu bukan FA 0/2 sampai 3, tapi FA 0/1 sampai 2. Kita bisa ulang. Interface FA 0/1 sampai 2. Ini kita masukkan range. Switch port mau diakses. Switch port. Akses VLAN 100. Spanning tree port face. Kita bisa coba lagi. Oke, di sini dia sudah TTL yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Part 5 kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router dan multi-layer switch 2. Di sini kita akan pasang IP pada semua routernya nih. Kita bisa mulai dari yang paling kanan, kita bisa masuk ke multi-layer switch 2. Dan di sini dia itu ada 2 IP, yaitu untuk FA 0/3 dan 0/4 ya teman-teman. Ini kita pindah terlebih dahulu. Nah. Di sini kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA 0/3. Kita ketikkan no switch port. Baru kita ketikkan IP-nya nih. 10.10.10.18. Masukkan subnet mask. Di sini karena slice 30 kita akan menggunakan 252. Lalu kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface FA 0/4. No switch port. Masukkan IP-nya nih, yaitu 10.22. Oke, ini sudah. Kita akan lanjut router 4. Nah, router 4 juga ada 2 interface nih. Enable SID conf t.
Di sini untuk interface-nya itu FA0/0 dan FA-SE2/0. Kita bisa masuk ke FA0/0 terlebih dahulu. Masukkan IP-nya. Titik. Ini teman-teman, IP-nya itu titik 17. Masukkan subnet mask 252, ketikkan no shutdown, lalu kita bisa exit, masuk ke interface FA, interface SE2/0, masukkan IP-nya yaitu 10.10, lalu nah shutdown ya teman-teman. Ini dia sudah, kita lanjut ke router yang kelima. Ada dua interface juga, SID conft. Untuk interface-nya yaitu FA0/2 dan SE2/0. Kita masuk ke interface FA0/0 terlebih dahulu. IP-nya yaitu yang ini 20.1. .21 252. Nah shutdown, lalu kita bisa exit, masuk ke interface SE2/0. IP-nya yaitu 10.14. lalu nah shutdown. Oke, ini sudah, kita lanjut ke router yang pertama. Di sini dia itu ada 4 interface ya teman-teman. Kita masuk dulu yang di sini ada FA0/4, SE3, SE2, dan FA0/5. Kita akan masuk dulu ke SE0/2. IP at titik 9. Nah shutdown, lalu masuk ke interface SE3/0. IP-nya yaitu 10.13. Di sini kita ulang saja. Seperti ini. Lalu no shutdown. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/4. Ternyata 4/0. Kita bisa masuk ke di sini. Saya masuk ke konfig terlebih dahulu, masuk ke interface FA4/0. Nah, kita masukkan IP-nya yaitu di sini 10.5. Nah shutdown, exit, masuk ke interface FA5/0. IP-nya yaitu yang .1. Ini no shutdown. Oke, ini dia sudah selesai. Kita lanjut yang router 2. Enable SID conft. Di sini kita masuk ke interface FA4/0.
IP at 10.10.10.2 252. Nah, shutdown router 2 sudah, kita lanjut router 3. Di sini ada dua interface. Yaitu kita akan masuk ke interface FA4/0 terlebih dahulu. IP-nya 10.10.10.6 252. No shutdown. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/1. 0/1 atau 1/0. FA1/0. Masukkan IP-nya yaitu 10.25. No shutdown. Oke, ini dia sudah selesai. Kita lanjut ke multi-layer switch yang pertama. Enable SID const. Kita akan masuk ke interface FA0/1. IP-nya yaitu 10.26. Oh, di sini kita belum memasukkan IP at 10.26 subnet mask 252. Di sini ada yang salah. Oh, di sini saya belum memasukkan no switch port terlebih dahulu ya teman-teman. Dan baru kita memasukkan IP-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita baru ketikkan no shutdown. Ini dia sudah selesai. Kita akan coba cek ping di router 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan do ping 10.10.10.1 yang merupakan IP tetangganya. Nah, di sini untuk rate-nya itu masih 80%. Kita bisa coba lagi. Oke, ini rate-nya sudah 100%. Kita sudah berhasil konfigurasi point-to-point-nya. Selanjutnya, part 7 yaitu konfigurasi AIGRP. Nah, kita akan konfigurasi di router satunya nih. Untuk area kuning itu AIGRP dan untuk area hijau itu nantinya akan OSPF. Kita bisa buka router 1. Kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa ketikkan router AIGRP. Di sini untuk AIGRP dia menggunakan 10. Lalu kita ketikkan no auto summary. Selanjutnya kita akan memasukkan network yang mengarah router 2. Ini yang mengarah ke router 2. Di sini kan ada 10.2 dan 10.1. Maka untuk networknya yaitu 10.0. Kita bisa masukkan 10.0. Nah, lalu untuk wildcard-nya karena dia slice 30 yaitu 0.3. Kita menggunakan 0.3. Selanjutnya network yang mengarah ke router 3 ada 10.5 dan 10.6 sehingga kita akan menggunakan 10.4. Seperti ini. Nah, router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Di sini kita bisa ketikkan router AIGRP 10 no auto summary. Selanjutnya kita akan advertise network yang mengarah ke router 1 ini, yaitu tadi yang 10.0. Bill card-nya 0.3. Nah, di sini sudah ada informasi kalau IP ini sudah menjadi tetangganya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan advertise network dari VLAN 10 sampai 40 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan network 192.168.10.0.
Nah, di sini untuk wildcard-nya yaitu 20.255 karena dia slice 24. Lalu kita buat 20.0, 30.0, dan 40.0. Oke, ini sudah. Kita lanjut di router 3. Ini kita bisa exit. Kita bisa ketikkan router AIGRP 10 null auto summary. Kita akan advertise yang mengarah ke router 1. Yang tadi 10.4. Wildcard-nya yaitu 0.3. Dari sini sudah ada info kalau dia sudah menjadi tetangga. Kita lanjut yang mengarah ke multi-layer switch 1. Di sini ada 0, 10.25 dan 10.26 sehingga kita menggunakan 10.24. Seperti ini. Kita juga akan advertise yang mengarah ke VLAN 50 dan 60. Di sini kita ubah menjadi 255. Ini juga kita ubah menjadi 192.168.50.0. Kita buat yang 60.0. Seperti ini, lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan exclude IP. Kita ketikkan IP DHCP exclude address 192.168.50.1. Ini juga kita ubah menjadi 60.1. Selanjutnya kita akan lanjut di multi-layer switch 1. Kita bisa exit. Nah, sebelum kita ketikkan router AIGRP, kita perlu ketikkan IP routing terlebih dahulu. Baru kita ketikkan router AIGRP 10 null auto summary. Kita advertise yang mengarah ke router 3, yaitu yang tadi network 10.24. Wildcard-nya di sini sudah ada informasi. Kita akan advertise yang VLAN 70, 80, dan 90. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.70.1. Wildcard-nya yaitu 255, 80, dan 90. Oke, seperti ini. Ini sudah ya teman-teman. Lalu kita akan lakukan konektivitas di router 3. Kita bisa ketikkan do show IP AIGRP neighbor. Oke, di sini sudah ada IP yang 10.5. Lalu kita akan ketikkan juga yang to show IP root. Nah, di sini sudah ada huruf D ya teman-teman, yang berarti AIGRP. Kalau kalian bisa lihat completion-nya, di sini sudah 94%. Kita lanjut yang part 8, yaitu konfigurasi OSPF. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan konfigurasi OSPF itu pada area hijau ini. Kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa advertise network yang mengarah ke router 4. Di sini ada 10.10 dan 10.9, sehingga kita akan menggunakan 10.8. Untuk wildcard-nya yaitu 3. Nah, di OSPF kita perlu menambahkan area. Untuk areanya itu 0. Oke, seperti ini. Lanjut yang mengarah ke router 5. Di sini ada
10.13 dan 10.14, sehingga kita akan menggunakan 10.12 ya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini sudah. Kita lanjut di router yang keempat. Enable SID conte. Kita ketikkan router OSPF 1. Kita akan advertise yang mengarah ke router 1 tadi, yaitu 10.8. Fill card-nya 0.3, areanya itu 0. Lalu kita lanjut yang mengarah ke multilayer switch 2. Di sini ada 17 dan 18, sehingga kita akan menggunakan 10.16. Oh, ini kita ulang saja. Seperti ini. Ini sudah. Lalu kita lanjut di router yang kelima. Kita ketikkan router OSPF 1. Kita akan advertise yang mengarah ke router 1 tadi, yaitu yang 10.12. Fill card-nya, areanya itu 0. Lalu kita akan advertise yang mengarah ke multilayer switch 2. Di sini ada 21 dan 22, sehingga kita akan menggunakan 10.20. Kita ulang. Seperti ini. Oke. Oh, di sini saya belum menambahkan areanya. Oke, ini dia sudah selesai. Kita lanjut di multilayer switch 2. Enable SID conte. Di sini kita perlu mengetikkan IP routing terlebih dahulu. Nah, baru kita ketikkan router OSPF 1. Selanjutnya kita akan advertise yang mengarah ke router 4. Di sini ada 17, 18, sehingga kita menggunakan 16. Fill card-nya, areanya itu 0. Lalu kita akan advertise yang mengarah ke router 5 yang tadi, yaitu 10.20. Ini kita ulang saja. Oh, di sini kurang spasi. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita juga akan advertise VLAN-nya juga nih. Dari sini VLAN 100, kita bisa ketikkan network 192.168.100.0. Fill card-nya yaitu 255, area 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek network-nya nih dengan do show IP OSPF network. Nah, di sini sudah ada IP yang 10.17 dan 10.21 ya teman-teman. Kita akan lihat completion-nya. Di sini sudah 97%. Selanjutnya yaitu part 9, konfigurasi mutual redistribution. Nah, fungsi dari redistribution yaitu seperti kita menggabungkan dua routing. Kita bisa mulai saja di router 1. Ini kita bisa masuk ke router AIGRP 10. Dan lalu kita bisa ketikkan nih redistribute. Kalau kita masuk ke AIGRP, nah redistribute-nya itu pasti OSPF ya teman-teman, jadi kebalikannya. Lalu kita ketikkan metriknya itu ada 5. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini kita harus kasih spasi ya teman-teman. Harus ada spasinya. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke router OSPF 1. Nah, sekarang kita ubah menjadi redistribute AIGRP 10 subnets. Seperti ini. Nah, tujuannya agar jaringan AIGRP dan OSPF itu saling terhubung ya teman-teman. Kita bisa lihat di router 3. Di sini kita bisa ketikkan do show IP route seperti ini.
Nah, di sini dia sudah ada tanda EX ya teman-teman, yang berarti network di area OSPF. Lalu kita bisa lihat di router 5. Kita bisa exit, kita ketikkan do show IP route. Dari sini dia sudah ada tanda E2 yang berarti network di area AIGRP. Kita coba konektivitas. Kita akan kirim surat nih di VLAN 20. Pastikan bahwa dia sudah mempunyai IP DHCP ya teman-teman. Dan di VLAN 100. Oke, di sini dia sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke part yang ke-10, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa masuk ke DNS server, pilih service, pilih DNS. Di sini kita pilih yang on. Nah, untuk tipenya itu record ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan namanya, yaitu academy sekolahan.com. Seperti ini. Untuk addressnya yaitu 100.3. Jika sudah, kita bisa klik add. Lalu kita buat juga yang tipenya itu CNAME. Namanya itu academy www.academy sekolahan.com. Seperti ini. Nah, untuk hostname-nya yaitu academy sekolahan.com. Seperti ini, kita bisa klik add. Selanjutnya kita akan konfigurasi web server. Kita bisa buka web server, pilih service, pilih HTTP. Di sini harus dipastikan bahwa kedua ini harus on. Lalu kita bisa klik edit pada index HTML. Nah, lalu kita bisa ubah nih. Kita bisa hapus yang Cisco Packet Tracer. Kita akan ubah menjadi welcome to academy sekolahan ID. Yang ini juga kita bisa hapus. Kita akan ganti menjadi academy sekolahan ID ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu oke. Oke, ini sudah. Kita akan lakukan konektivitas nih. Di sini kita bisa buka VLAN 90. Untuk PC-nya itu dia harus mempunyai IP DHCP. Kita bisa buka command prompt. Kita ketikkan ping academy sekolahan.com. Seperti ini. Nah, di sini dia sudah TTL ya teman-teman, yang berarti sudah terhubung. Kalian bisa cek pada semua VLAN yang mempunyai IP DHCP. Selanjutnya kita akan cek yang web browser. Kita bisa ketikkan academy sekolahan.com. Seperti ini, kita bisa klik go. Dan di sini sudah sesuai seperti yang kita tulis tadi, teman-teman. Kita lanjut ke part yang terakhir nih, yaitu part 11, konfigurasi access list. Dari sini kita disuruh konfigurasi access list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server menggunakan access list dengan nama itu blok HTTP. Dan lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Kita bisa buka nih multilayer switch 2-nya. Ini kita bisa exit. Kita bisa ketikkan IP access list extended dan namanya itu block underscore HTTP. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan deny TCP any 192.168.100.0. Masukkan wildcard-nya 255. Masukkan EQ 80. Seperti ini ya teman-teman. Baru kita ketikkan permit IP any. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 100. Kita ketikkan IP access group.
blog_http. Kita pilih yang out. Nah, ini sudah. Kita bisa cek nih di VLAN 90. Kita pilih web browser. Dari sini kita cari lagi nih, akademisekolahan.com. Kita bisa klik go, kita tunggu. Nah, maka hasilnya itu akan request timeout ya teman-teman. Nah, tetapi jika kita tambahkan S menjadi HTTPS, kita bisa klik go. Dan maka hasilnya itu masih bisa diakses. Yang berarti HTTP itu terblokir, sedangkan HTTPS masih bisa terakses ya teman-teman. Kita sudah selesai konfigurasi Superlab 2-nya nih. Nah, tetapi pada completion-nya itu masih 99%. Karena pada instruksinya itu ada yang salah. Tapi tidak apa-apa, ini artinya kita sudah selesai. Kita bisa cek result. Nah, di sini kalian bisa lihat ada instruksi yang tidak kedetek nih, padahal kita sudah konfigurasi. Tapi tidak apa-apa, yang berarti kita sudah berhasil karena yang lainnya itu sudah terchecklist. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!